Assalamualaikum, salam sejahtera buat semuanya. Oke, sekarang saya mau ngobrol-ngobrol nih malam ini tentang banyak kan orang yang bilang tanda-tanda buat bertransaksi itu seperti apa? Siap saya bertransaksi. Banyak kan yang merasa bahwa aduh saya belum siap atau ragu-ragu memutuskan untuk kita bertransaksi di bursa. Nah, malam hari ini kita akan bahas apa sih 10 hal yang eh, menjadi satu tanda bahwa Anda sudah siap bertransaksi. Oke, eh, kita mulai ya sekarang ya. Ya, jadi 10 tanda itu yang pertama adalah modal. Kesiapan bisnis, modal pasti hal yang utama, betul ya. Dalam bisnis apapun pasti perlu modal, betul ya. Nah, kelebihan di bisnis berjangka dengan modal kecil kita bisa melakukan transaksi dengan nilai yang jauh lebih besar, yang kita kenal dengan sistem leverage, ya kan. Eh, Bahkan untuk saat-saat sekarang ini banyak sekali leverage yang diberikan itu sangat rendah ya, 1 banding 3.000 gitu ya. Itu sangat tinggi sehingga modal yang kita perlukan juga sebenarnya tidak besar gitu ya. Dengan kesiapan modal yang Anda miliki ya, dan juga artinya kesiapan buat bertransaksi itu yang pertama adalah hal yang utama ya kan, modal dulu, tapi juga tidak sebesar seperti kita sedang membuat satu bisnis yang lain gitu dengan modal yang cukup tinggi gitu ya. Modal di sini hanya modal yang sangat rendah begitu ya. Lalu yang kedua, nah, yang bukan hanya modal saja, sama seperti kita beli sesuatu kita harus melihat dulu untung ruginya. Lalu kita punya strategi nggak untuk mengembangkan bisnis kita untuk menjadi maju. Lalu kalau kita sudah berpikir bahwa oke, saya akan berbisnis dan saya tahu resikonya yang saya hadapi berapa, lalu kemungkinan keuntungan yang saya dapat berapa ya kan. Nah, kita tentu barulah kita masuk ke dalam uh, bisnis itu, begitu ya. Nah, dalam trading berjangka gitu ya, nah, kita juga perlu mempersiapkan itu strategi yang kita sudah uji, kita lihat misalnya. Tapi tentu strategi ini juga kita harus uji dengan beberapa cara kan gitu, dan mungkin juga dengan modal yang tidak terlalu besar awalnya tadi kan, karena modal yang kecil kita bisa memulai menguji strategi kita, dan semakin hari begitu strateginya semakin baik gitu kan, kita bisa berinvestasi dengan modal yang lebih besar gitu ya. Oke, okay. Sorry, reconnecting ya. Nah, strategi trading di sini juga melibatkan yang namanya strategi waktu kita melakukan transaksi dengan strategi yang konsisten, gitu ya. Seperti yang pertama kita jelaskan minggu lalu bahwa kita tidak perlu dengan strategi-strategi yang terlalu rumit, tapi strategi sederhana yang membuat kita nyaman melakukan transaksi. Nah, itulah sebenarnya strategi yang baik, begitu. Strategi yang kita bisa terapkan di kapanpun, saat dimanapun, begitu ya. Dan kita mengetahui bahwa resiko saya berapa. Lalu, jadi saya dengan confident melakukan hal itu. Beda ya dengan overconfident. Confident itu benar-benar kita nyaman melakukan hal itu gitu ya. Nah, kita tahu apa yang kita sedang kerjakan dan lakukan. Gitu ya. Itulah yang disebut dengan strategi yang tepat gitu ya. Ada beberapa orang yang hanya berpatokan kepada profit yang dia dapatkan dalam waktu 1 bulan begitu ya, tanpa dia tahu sebenarnya strategi apa yang tepat yang dia kerjakan, dia lakukan. Nah, begitu masuk ke bulan kedua itu sering saya lihat pengalaman saya waktu saya uh, memaintain orang begitu, itu bulan pertama wow bagus ya, dapat lagi tarik lagi withdraw, begitu bulan kedua dana dia habis.
Jadi kita perlu dengan strategi yang tepat kita melakukan transaksi yang tepat begitu ya. Yang ketiga, manajemen waktu. Ya. Eh, Transaksi tapi tidak ingat waktu, akhirnya kadang-kadang jadi tidur kurang begitu ya. Ini yang kita sebut dengan manajemen waktu. Nah, kita juga harus mengatur itu karena kita punya strategi trading yang baik tadi, sehingga kita tidak terdistrak oleh apapun juga gitu. Jadi benar-benar memang strategi trading kita benar-benar mumpuni. Ya, biasanya strategi yang bagus tentu kita punya limit ya kan. Lalu kita punya taking profit, kita punya stop loss yang jelas begitu. Sehingga kita bisa melakukan apapun, kegiatan apapun, lalu ada momen apapun kita bisa melakukannya dengan baik begitu ya, bukan karena hal-hal tertentu lalu waduh saya harus nungguin nih, waktunya harus nungguin gitu ya. Nah, saya pikir itu bukanlah manajemen yang baik begitu ya. Bukanlah manajemen waktu yang baik. Karena kadang-kadang kita tidak bisa melakukan hal itu ya. Ya, karena kita terbataskan oleh waktu gitu ya. Itu sebabnya manajemen waktu itu sangat diperlukan dalam waktu transaksi ya. Kita harus melihat juga waktu kita yang memang tepat melakukan transaksi ya kan. Dan juga eh, seberapa waktu yang kita perlukan juga untuk bertransaksi gitu. Kadang-kadang jadi kurang tidur, ada yang dulu pernah waktu saya mulai bertransaksi, teman saya sampai tidur 3 hari ya, di kantor gitu, karena dana dia yang gantung gitu. Nah, ini bukan hal yang baik ya. Jadi manajemen waktu juga dibutuhkan begitu. Kadang-kadang kita trader ini lupa waktu, lupa makan, karena segala sesuatu juga kita butuh yang namanya pemikiran yang jernih waktu kita melakukan transaksi. Kalau sudah kayak begitu, transaksi kita pasti amburadul. Ya, saya lanjutkan. Sabar dan disiplin. Ya. Kesabaran ini bicara tentang di mana target kita mau lakukan waktu mau entry point. Ya. Jadi waktu kita lihat entry point kita belum waktunya kita melakukan transaksi. Tapi karena kita melihat harga yang begitu fluktuatif saat itu gitu ya, udah ikut, atau mungkin ada berita-berita yang lain gitu kan. Karena kita kan harusnya spesifik ya. Kita sudah punya rencana, misalnya saya mau trading di gold, terus tiba-tiba ada berita bagus di sterling. Wah, kita mau cobalah di situ gitu ya. Itu bukan mengajarkan kita kedisiplinan gitu ya. Sabar yang harus menunggu kapan waktu kita bertransaksi dengan tepat. Itu kebanyakan kunci keberhasilan seseorang dalam transaksi. Dan disiplin ya. Jadi kadang-kadang pengen hasil yang besar, melihat potensi keuntungan yang luar biasa tanpa melihat resikonya, karena kita tidak ada strategi di situ gitu ya. Jadi sabar dan disiplin satu hal yang sangat penting dalam bertransaksi ya. Kita lanjut ya. Lalu manajemen risiko. Manajemen risiko ini bicara tentang seberapa besar risiko yang Anda mau tempatkan di dalam transaksi Anda. 30% kah? 40% kah? 50% kah? Trader yang baik tentu sudah memperhitungkan itu sebelum dia melakukan transaksi. Jadi kadang-kadang kita melakukan transaksi itu yang penting masuk dulu ya kan, kita nggak tahu resikonya bagaimana. Jadi kita tidak pernah mengatur resiko itu gitu sebelum kita masuk posisi, padahal harusnya manajemen resiko itu dulu yang kita jalankan ya kan. Kita maunya berapa rasio risiko yang kita jalankan. Kita hitung dengan strategi kita, lalu muncul misalnya, saya pengennya maksimal kerugian saya 30%. Bikinlah strategi yang baik. Ya, karena trader yang baik gitu ya, ini menurut John Murphy, ya, dia bilang bahwa trader yang baik itu hanya 40% transaksi dia yang sukses, yang berhasil. Ya kan? Karena dia memakai manajemen risiko.
Ya. Kadang sekali, dua kali, tiga kali kena namanya stop loss dia. Tapi kalau dia konsisten, sabar, tekun melakukan transaksi itu dengan konsisten, dia tahu, dia sudah uji bahwa strategi dia benar gitu kan. Itu punya hasil yang baik ke depannya. Gitu. Terkadang berubah-berubah strategi juga itu menunjukkan bahwa kita tidak disiplin seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, di manajemen resiko ini, jadi akhirnya jadi carut marut waktu kita melakukan transaksi yang tidak disiplin tadi, ya kan? Nah, manajemen risiko mengajarkan kita bagaimana kita mengatur risiko yang harus kita tanggung dalam setiap transaksi. Ya, misalnya waktu kita bertransaksi kita pengennya misalnya 3:1, risikonya 1, profitnya 3 kali, ya kan? Atau 2:1 gitu ya. Itu menyebabkan sebenarnya kita sudah memperhitungkan keuntungan yang akan kita dapat gitu ya. Dengan kita mau beresiko, kita mau hidup di dalam kerugian, dibilangnya istilahnya seperti itu. Ya. Jadi kalau orang yang pengen untung saja dalam bisnis bursa itu tidak cocok, dalam bisnis berjangka itu tidak cocok ya. Bukan bursa dari perdagangan berjangka ya, bursa itu pasar. Oke, kita lanjut ya. Nah, paham beberapa indikator analisa. Eh, jadi dalam transaksi tentu kita harus punya indikator analisa buat menentukan pertama adalah arah market, ya kan? Oh iya, sebentar. Ini sebelum saya lupa, satu hal, satu contoh lah manajemen risiko yang cukup baik begini. Kita biasanya mencanangkan 30% risiko maksimal kita eh, mau dalam satu transaksi. Kita misalnya punya dana di 10.000 US dollar, misalnya kan. Lalu atau 1.000 lah, anggap di 1.000 atau 10.000 gitu. Begitu kita mau beresiko 30%, maka kita siap rugi 30% dari anggaplah 1.000 jadi 300 dolar ya kan gitu. Nah, manajemen risiko yang baik juga tidak harus langsung langsung mengakumulasi pokoknya belum 30% begitu ya. Ya, minimal kita mengevaluasi misalnya 10%, 10%, 10% itu pun sudah ditahapkan menjadi 3 manajemen risiko yang baik contohnya. Dalam setiap transaksi juga mungkin 10% ini kita bisa melakukan 2 kali transaksi gitu kan. Jadi maksimal kita 6 kali merugi di situ gitu. Artinya bahwa banyak sekali transaksi yang sebenarnya kita bisa jalankan di situ. Apalagi kalau misalnya pakai lotnya kita 0,01 gitu ya. Itu bahkan lebih banyak lagi yang kita bisa apa namanya kita bisa maintain di situ supaya resikonya memang tidak sampai ke 30%. Ya. Jadi jangan sampai kita punya mencanangkan pertama. Saya mau 30% resiko saya terus tiba-tiba ya sudahlah kalau belum nyampe kan cuek aja gitu. Itu bukan manajemen resiko jadi kita target kerugian jadinya gitu kan. Karena tujuannya kan bukan itu gitu. Karena tujuan kita adalah profit. Oke, kita lanjut. Paham beberapa indikator analisa, kita lanjutkan lagi. Nah, paham indikator analisa ini, analisa yang sederhana saja. Saya sarankan hanya 2-3 analisa saja yang jangan terlalu berlebihan. Gitu ya. Karena berlebihan mengakibatkan Anda juga sulit untuk menentukan arah pasar kemana targetnya. Gitu ya. Nah, satu contoh lah analisa yang kita pakai misalnya, ada yang pakai misalnya satu contoh. Saya pakai Fibonacci dengan moving average begitu kan. Itu dua saja sudah cukup misalnya. Tapi analisa-analisa yang valid dia berdasarkan memang riset yang Anda lakukan juga ya bersama dengan manajer investasi Anda mungkin ya atau mungkin punya teman-teman komunitas begitu yang melakukan transaksi begitu. Nah, kita bisa
share di situ gitu. Strategi yang kita mau pakai dengan beberapa indikator yang kita paham. Sehingga begitu kita melihat pergerakan harga, kita melihat motif-motif atau pola-pola dalam grafik, kita bisa benar-benar paham bahwa oh inilah saatnya kita bertransaksi. Ya, inilah saatnya kita keluar dari posisi kita, gitu ya. Nah, paham beberapa indikator itu sangat penting, ya, karena ini adalah untuk menentukan kemana harga pergerakan pasar itu. Jadi kita tahu kita mau beli atau mau jual, kita menentukan pilihan beli atau jual. Kan hanya dua kan variabelnya, kalau nggak beli dan jual. Jadi kita tahu dengan indikator nih, oh harga bergerak range kira-kira berapa poin begitu kan, naik turunnya berapa poin, supportnya di berapa, resistennya di berapa, itu semua kita sudah paham. Sehingga akhirnya waktu kita bertransaksi, kita dengan nyaman melakukan. Nah, kalau misalnya ada harga ini saya masuk, kalau nggak sesuai dengan prediksi saya turun di berapa di cut loss-nya gitu kan. Dan kalau misalnya dia masuk posisi, bagaimana kalau misalnya tidak sampai pada targetnya gitu kan. Kita punya yang namanya poin 1 dan poin 2-nya gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kendali emosi. Emosi itu perlu. Makanya kadang-kadang kalau sulit mengendalikan emosi, kalau saya sendiri sih nggak usah ya terlalu terus-menerus lihat harga gitu. Karena biasanya itulah sebenarnya yang sulit dikendalikan saat kita lihat harga. Kadang-kadang kita punya target tertentu, karena kita melihat harga hektik yang luar biasa, kadang-kadang kita tidak jadi konsisten di situ, tidak disiplin di situ, dan akhirnya kita keluar dari market, ya kan? Karena memang kita sudah kendali emosi kita sudah tidak di kita lagi, ya kan? Jadi mengendalikan emosi, ya, kita tahu kelemahan kita apa. Masing-masing orang punya kelemahan. Kalau dia tahu misalnya kalau dia lihat harga terus gitu, itu membuat kendali emosi dia hancur, ya dia pasang limit lah, stop loss gitu. Ya, atau ada teman yang mendampingi seperti itu. Ya, biasanya transaksi dengan teman yang memang cocok ya sama kita ya, dengan bukan orang yang memang akhirnya membuat beradu gitu, bertolak belakang dengan kita, itu sangat penting ya. Kadang-kadang sulit yang namanya mengendalikan emosi gitu kan. Mengendalikan kendaraan kita lebih gampang daripada kendalikan emosi ya. Jadi kendalikanlah emosi dengan cara kita tahu kelemahan kita seperti apa ya. Jangan ya maksudnya jangan masuk ke daerah itu seperti tadi. Kalau kita tahu kita melihat harga yang bolak-balik itu membuat kendali emosi kita menjadi parah, ya sudah, gini saja. Kita bikin pasang stop taking profit jelas, ya kita tinggalkan juga, nggak usah terlalu lihat-lihat terus kan posisi kita. Oh, kan uang saya di sana, iya, tapi toh itu juga tidak mempengaruhi. Kalau kita lihat juga harga mau kemana gitu kan ya. Tapi dengan adanya keputusan yang kita buat seperti itu membuat akhirnya kita disiplin ya. Beberapa kali saya melakukan transaksi seperti ini akhirnya menjadi profit karena memang saya sudah pasrahkan saja. Ya kenapa kan saya tahu resikonya berapa, gitu kan? Seperti itu ya. Nah, yang kedelapan nih, mampu membedakan posisi transaksi yang salah dan benar dan mampu mengakuinya. Nah, ini yang sulit biasanya mengakuinya. Mengakui bahwa kita salah, ya kan? Ditahan terus posisi, udah nggak mau nyerah, pokoknya saya nggak mau rugi, ya kan? Tahan terus posisi, akibatnya yang ruginya tadinya cuma 10% mungkin, akhirnya menjadi berlipat ya, akhirnya menjadi habis dana kita. Karena apa? Waktu kita salah posisi, kita tahu benar salahnya kadang-kadang. Lalu yang kedua, kita tahu benar salah tapi tidak mau mengakuinya bahwa itu salah, ya kan? Apalagi kalau misalnya ada teman gengsi-gengsian, ya nggak mau ngaku kalah gitu kan. Ya, akibatnya kita bukan lagi berbisnis, tetapi sudah memakai
Ya sesuatu yang subjektif, akhirnya kita nggak jadi objektif melakukan transaksi ya. Jadi waktu pas kita tahu bahwa ini salah, ya sudah, akui, dan kita mau melakukan yang namanya cut posisi gitu. Untuk kita mengambil posisi yang baru saat yang tepat lagi dengan analisa yang jelas kita punyai dengan strategi yang kita miliki, sehingga ke depan itu kan bisa hasil yang lebih baik gitu ya. Ya kalau gagal juga kan kita punya rasio risiko tadi, kita membatasi besar. Yang kesembilan, memahami realitas dan dinamika pasar. Jadi dinamika pasar tertentu akan berbeda dengan dinamika pasar yang lain. Satu contoh, pergerakan mata uang pound sterling dengan pergerakan mata uang USD Japanese yen itu berbeda, ya kan? Juga berbeda dengan pergerakan harga minyak mentah, crude oil, atau dengan pergerakan harga logam mulia seperti emas. Jadi memahami realitas dari dinamika pasar, jadi artinya kita harus spesifik ya. Jadi benar-benar spesifik nih. Waktu kita berlatih pun, pertama berlatih pun jelas kemana arah kita mau melakukan transaksi. Jangan semua peers kita jalankan. Jangan semua aset kita pengen kuasai. Karena sesuatu yang spesifik itu yang penting. Ya kan? Begitu kita tahu saya cocoknya di sini, ya satu hal yang paling mudah sebenarnya kemarin sudah saya bahas. Hal yang paling mudah saat kita melihat grafik blank gitu, grafik tanpa indikator, lalu kita mulai melakukan demo transaksi virtual, kita lihat di aset mana kita bisa seringkali profit di situ, lalu kita kuasai gitu, lebih kuasai, kita lihat eh, apa namanya performnya dia bagaimana, ya kan, apa saja mempengaruhi aset ini, ya kan. Lalu kita kuasai semuanya secara fundamentalnya, teknikalnya, kita lihat semua sisi gitu ya. Nah, begitu kita tahu, lalu kita punya strategi trading yang baik, nah, kita sudah memahami realitas dari dinamika pasar ya. Ini bicara dengan hal kebiasaan, sebenarnya kebiasaan pasar tersebut gitu. Akan berbeda dengan kebiasaan pasar yang lain ya. Dan yang ke-10 yang terakhir adalah melatih sense of trading secara berkesinambungan. Jadi setelah tadi poin yang 9 tadi, lama-lama dengan kita konsisten, kita disiplin, kita sabar, lama-lama kita punya sense di sini. Ya, melihat begitu pergerakan harga begini, banyak orang bilang, "Oh, ini akan terbang ke sini." Tapi kita lihat sense kita, ini kebiasaan di gold ini nggak kayak begini, gitu kan? Di kebiasaan di pound sterling nggak begini, gitu kan? Itu akan melatih kita akhirnya ya. Jadi kalau satu mata uang ini itu akan berbeda dengan satu mata uang yang lain. Pound sterling dengan euro, dengan Australian dollar, ya kan, dengan Canadian itu akan berbeda, ya kan. Setiap kalau dulu kan ada yang bikin, wah saya pengen transaksi ini di euro, ya kan. Sterlingnya sudah naik nih ke atas melambung. Wah, euro juga pasti ngikutin. Masuk euro ternyata turunnya ikutan, ya kan. Naiknya nggak ikutan, ya kan. Jadi dan karena kita ngikut-ngikut gitu loh pasar lain, ya kan. Kita nggak melihat sebenarnya bahwa sebenarnya ada spesifikasi setiap market begitu kan. Dan itu tidak bisa kita lihat kalau kita hanya sepintas saja, kita tidak berlatih dengan serius, dengan konsisten, sampai kita bisa melatih sense kita. Latihan trading ini membuat kita menjadi seorang yang punya keahlian yang lebih lah, sama seperti kalau kita belajar dulu bersepeda, mengendarai sepeda sekali dua kali, lama-lama terus-terusan tiap hari kita goes itu, lama-lama itu melatih kita punya sense juga. Akhirnya kita menjadi mahir, menjadi ahli di situ gitu kan. Jadi jangan saya pengen pertama trading langsung jadi mahir, nggak bisa. Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tetap kita juga latih diri kita, karena kita ini komputer yang luar biasa hebat manusia itu ya.
Tapi satu hal bahwa kita tidak pernah yang namanya bisa uh, download satu program tertentu langsung jadi. Ya. Satu hal yang harus dilakukan seorang manusia adalah dia butuh yang namanya proses. Ya kan? Nah, latihan itu membawa kita menjadi experience di situ. Itu yang dibutuhkan. Jadi transaksi itu harus bekerja keras ya, bukan kita bilang wah ini gampang dapat duitnya, enggak. Jadi tetap harus latihan, latihan, latihan sampai kita menjadi seorang yang benar-benar punya karakter tersendiri. Dan saya percaya bahwa setiap orang punya karakter yang berbeda dalam transaksi, punya keunikan dalam transaksi. Dengan adanya sense ini kita akan berbeda, menjadi seorang trader yang berbeda, bukan trader yang biasa-biasa lagi gitu kan. Gitu ya. Ya saya berharap bahwa keterangan saya hari ini bisa membawa kesuksesan dalam transaksi Anda. Dan itu yang kita harapkan karena kita berharap bahwa setiap para trader, para investor itu punya transaksi yang sukses. Oke, sampai di sini karena 10 tanda, jadi ini sudah 10. Saya mau persilahkan kalau Bapak Ibu Saudara ada yang bertanya, silahkan. Ya Pak Arif, selamat malam. Ada berapa ya? Oke, adakah pertanyaan? Kalau nggak ada, ini kita berterima kasih sekali untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara yang mengikuti webinar ini. Dan kami berharap bahwa kedepannya kita bisa dapat banyak masukan untuk kita bisa lebih baik lagi dan juga transaksi Bapak Ibu Saudara bisa lebih baik, gitu ya. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat kita semua.